Well, pada dasarnya email itu masih menggunakan teknologi lama, yaitu teknologi HTML markup biasa. Dan mungkin saat ini udah ada teknologi baru yang mungkin dikembangkan sama Google menggunakan AMP atau Accelerated Mobile Pages. Nah, di sini asumsinya teman-teman Domination udah paham mengenai HTML dan CSS itu sendiri ya. Oke, mungkin kita langsung aja. Oke, kita coba buka di sini desain template-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah desain template dan yang sangat simpel sekali. Dan ini bentuknya sangat sederhana, hanya berisi header, kemudian ada teks, kemudian sedikit mungkin tanda tangan, mungkin di bawahnya ada footer berupa sosial media, atau kemudian ada alamatnya ya. Nah, karena ini pada dasarnya menggunakan markup HTML dan itu berupa table biasa, dari sini teman-teman bisa lihat kalau dari template ini bisa kita bedah, itu ada 5 kolom, bukan 5 kolom ya, 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5, dan 1 kolom ya. Nah, mungkin kita langsung aja dengan membuat satu buah file. Kita akan uji coba di lokal dulu sebelum kita coba tes ke kirim emailnya ya. Nah, di sini saya udah ada code editor. Saya menggunakan Visual Studio Code. Ini teman-teman bisa cek di video-video Domination gimana cara menggunakan Visual Studio Code. Nah, saya akan membuat satu buah file yang namanya index.html. Nah, karena ini pada dasarnya HTML biasa, saya akan buka HTML, buat HTML biasa ya, HTML. Nah, beberapa elemennya ini kita nggak perlu lagi nih, kita buang aja, kita kosongkan. Jadi teman-teman nggak perlu nambahin meta atau segala macamnya, atau judul title-nya nggak usah. Nah, ini udah basic dari HTML sekali. Oke, sekarang mungkin kita buat table, namanya table. Oke, kemudian kita buat di sini langsung aja dia berupa body ya. Oke, body. Mungkin di dalamnya ada TR buat satu baris ya. Ini ada PB. Nah, yang pertama mungkin kita cek misalnya namanya nanti berupa header gambar ya. Ada berapa tadi? Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita copy aja. 2, 3, 4, 5. Mungkin ini isi pesannya. Kemudian ini tanda tangan. Dan ini ada sosial media. Ini untuk footernya ya. Kemudian ini ada alamat misalnya. Oke, ini kita coba tes dulu ya. Oke, kita buka, ini ada email template-nya. Kita buka pakai browser Microsoft Edge misalnya ya, atau boleh teman-teman menggunakan yang lain. Oke, ini sangat biasa dan tidak terlihat garis atau bordernya gitu ya. Memang pada dasarnya email hanya table, kemudian garis bordernya itu memang tidak terlihat. Oke, sekarang kita coba buat ini ya. Ini kita buat misalnya bordernya kita define dulu, harusnya dia 0. Ini supaya aman ya, biar nggak ada muncul tabel tiba-tiba ada garis-garisnya gitu. Kemudian ada cell paddingnya, biar nggak ada padding di antara kolom dan barisnya, kita buat ke 0. Kemudian cell spacing, biar nggak ada spasi di dalam tabelnya. Oke, kita buat width-nya, nanti bakal melebar dia 100%. Oke, kita cek ya. Oke, kalau teman-teman mau ngedebug,
Teman-teman tadi bisa lihat ya, tadi kayak tiba-tiba padding dan spacingnya tuh hilang gitu dan tiba-tiba tidak rapat gini ya. Oke, kalau mau ngecek kita bodinya bikin satu, coba kita bisa lihat. Oke, gini ya. Oke, nah sekarang kita perlu nih ada beberapa elemen ya berupa gambar, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 gambar. Nah ini kita perlu upload dulu ke hosting misalnya, jadi nggak bisa teman-teman langsung embed ke dalam email gambarnya, itu nggak bisa. Jadi kita mungkin coba akses, saya udah punya hosting namanya website saya, site saya dan MyDID, saya login ya. Ini saya menggunakan password manager jadi supaya aman aja. Kita login, dah. Mungkin sebagai intermezzo aja, ini sekarang tampilan Domainisia udah baru, mungkin teman-teman bisa lihat sekarang warnanya lebih clean, biru gitu ya. Oke, sekarang kita coba buka file manager. File manajernya. Oke, buka public HTML. Nah di sini dokumen rootnya berada di public HTML. Nah di sini sebelumnya udah buat, mungkin saya hapus dulu ya, atau bikin baru aja. Hapus aja. Oke, kita bikin folder, mungkin namanya email, create folder. Oke, ini email. Untuk gambarnya saya sudah menyiapkan gambarnya, udah saya pisahkan gambar-gambarnya. Ini ada beberapa aset, header misalnya ya, ada tanda tangan, ada sosial medianya. Oke, biar simple ini jangan ada spasi, kita bikin aja header email Ramadan misalnya. Kemudian tanda tangan lah, tangan. Ini Twitter aja, Instagram, kemudian ini Facebook. Kita upload ke hosting, klik upload. Ini bisa teman-teman drag and drop aja, sangat gampang. Oke, langsung selesai ya, karena ukurannya cukup kecil, hanya beberapa kilobyte saja. Oke, ini udah teman-teman udah lihat ya, ada Facebook, ada ini udah terupload. Sekarang kita coba akses URL-nya secara langsung. Misalnya http website saya, misalnya tadi email, kemudian slash namanya Facebook aja misalnya, facebook.jpg misalnya. Ini Facebook, PNG bukan JPG, PNG. Oke, ini dapat ya URL-nya, gambarnya. Kalau di sini ada beberapa 5 gambar, mungkin kita coba listing file-filenya buat sementara aja. Kita buka Cut Editor, kemudian Ctrl N atau Command N buat ininya. Kita buat nyimpan sementara aja. Ada Facebook, ada Twitter tadi ya, Instagram, Twitter, Instagram, kemudian tanda tangan tadi ya, tanda tangan, kemudian apa lagi, ini ada stripnya tanda tangannya ya. Kemudian satu lagi ini ya, udah biar gampang copy aja. Oke, kita coba, bisa ya. Oke, kemudian tidak perlu disimpannya. Oke, sekarang kita coba buat headernya dahulu. Nah di sini kita mau device teman-teman, width-nya kita bikin maksimal dulu. Kita bikin div dulu misalnya. Kemudian kita buat sebuah CSS ya. Nah di sini karena email dan kita nggak bisa nge-hosting CSS-nya, jadi kita cukup pakai inline CSS aja supaya lebih aman. Jadi tujuannya biar satu file aja dan teman-teman nggak perlu repot. Langsung aja kita buat style, misalnya max width-nya ya,
640 pixel. Kemudian kita bikin center, margin aja ya, margin 0, atas bawah itu 0, kemudian kanan kiri auto, jadi dia bakal otomatis ke kanan kiri ya. Kemudian kita masukkan gambar tadi, misalnya kita kasih nama ini Ramadan, bukan Ramadan ya, Idul Fitri, harusnya Idul Fitri. Oke, misalnya ini link ininya, kita coba dulu, kita coba cek hasilnya di ini, press. Wah, oke, ukurannya harusnya disamakan dengan ini ya. Jadi kita tambahkan stylingnya, style, next width-nya juga kita buat 640 pixel. Oke, kita refresh. Oke, ukurannya ke tengah ya. Kalau teman-teman mau matiin ininya biar gampang ini, biar kelihatan rapi ya. Headernya udah di sini. Oke, selanjutnya isi pesannya. Dari desain kita bisa copy aja. Misalnya di sini saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri untuk kolega atau partner kerja seperti itu. Oke, isinya saya bikin paragraf, div aja ya dulu. Kemudian paragrafnya, salah, paragraf. Mungkin ini saya bikin per baris kali ya. Nah, per line aja ya. Kemudian paragraf lagi, ini satu lagi, kemudian ada paragraf ketiga, ini ada paragraf keempat, dan seterusnya. Paragraf next saya. Oke, kita coba dulu apa hasilnya. Wah, ternyata nggak ke tengah nih, berarti kita harus kayak tadi. Ini cukup lepas saja biar gampang, teman-teman nggak perlu ngetik ulang. Kita coba. Oke, dia ke tengah ya, cuman kayaknya kurang ada kayak padding-paddingnya gitu. Harusnya ada jarak sedikit di sini. Kalau kita lihat dari desain, di atas ada jarak, bawah ada jarak, kanan ada jarak. Mungkin kita coba tambahkan padding. Misalnya di sini kita coba tambah padding ya, sekitar 15 pixel kita coba. Oke, teman-teman lihat ya, kanan kirinya. Berarti di sini kita coba ke padding, style, padding, kita coba ya, 0 atas bawahnya, kemudian 15. Oke, bisa ya. Kita lakukan hal yang sama di semua paragraf. Oke, kita refresh. Oke, tampilannya udah oke ya. Oke, sekarang mungkin kita sedikit styling nih, harusnya mungkin ucapan selamatnya ini kita tebalkan, tambahkan tebal di sini. Boleh di sini pakai bold langsung, misalnya pakai teks strong atau bold sama aja juga bisa. Oke, sekarang tampilannya sudah rapi. Nah, sekarang kita ke bagian selanjutnya, ada tanda tangannya nih. Oke, kita masukkan tanda tangannya. Ini harusnya ada tanda tangan kan. Kita pasang ini juga.
filenya, kemudian tag img untuk gambarnya. Kita ambil linknya tadi, tanda tangan. Kita kasih nama di sini Dominion tanda tangan misalnya. Oke sih, cuman satu kurangnya mungkin kayaknya terlalu besar tanda tangannya ya. Mungkin kita bisa agak kecilkan. Kita misalnya max width-nya mungkin sekitar 200 pixel, mungkin kita coba ya, 200 pixel. Kemudian ada paddingnya tadi di sini, harusnya kayak gini ya, paddingnya harusnya sekitar 15 pixel. Ini 15 pixel, atas bawahnya kita refresh. Oke, masih kurang kecil, 150. Oke, kelihatan menarik ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Headernya udah, kemudian pesannya udah, tanda tangan udah, kemudian kita masukkan di sini ada sosial medianya. Kita balik ke code editor lagi, div, dan ini kita pasang lagi marginnya dan max width-nya. Oke, dan disitu ada kira-kira ada 3 gambar ya, jadi kita akan buat list OL ya, mungkin unordered list, UL, LI. Kita di dalamnya ada gambar, ada hyperlink yang misalnya mengarah ke sosial media kita, misalnya di sini fb.com/domainnesia, dan gambarnya di sini ada Facebook, Twitter, Instagram. Oke, kita masukkan Facebook, Twitter, Instagram misalnya. Dan di sini ada Twitter, kita tambahin http, ini harusnya instagram.com. Oke, sekarang kita cek gimana hasilnya. Oh, ini bukan ini ya, harusnya ini gambar, salah. Ini namanya Facebook. Ini namanya Twitter. Ini namanya Instagram. Oke ya, kita coba. Oke, sudah ada muncul ya gambarnya. Nah, sekarang kita coba styling satu-satu. Ini harusnya style, kita bikin bordernya nggak ada, list style no one, display inline block. Oke, sekarang ini style inline block display inline block. Oke. Nah, coba. Kenapa tidak mau ya?
Oh, ini ternyata typo, harusnya A. Surface, oke, sudah sejajar. Cuman problemnya sekarang dia harusnya ke tengah kan. Margin 0 auto. Kita coba. Kok tidak mau ke tengah dia. Coba kita bikin widthnya 100%. Kenapa tidak mau ke tengah? Marginnya udah auto. Nah, kita coba di belakangnya pakai inspect elemen. Kenapa dia nggak mau? Oke. Kita mungkin pakai text align-nya ya. Oke, ini kita bisa solve dengan text align aja. Nah, sekarang harusnya ada padding nih di antara masing-masing ini. Mungkin kita tambahkan padding di sini. 0 misalnya sebelah kanan kirinya sekitar 5 pixel ya. Kasih jarak. Salah. Harusnya jangan di kemana. Oke, tapi ikonnya terlalu besar nih. Kita kecilkan lagi. Misalnya sekitar 28. Kita coba dulu 1. Terlalu besar kayaknya. Soalnya bukan di sini ya, harusnya berada dalam gambarnya. Style. Next ya. 28 tadi, kita coba. Oke, cukup lah ya. 28. Sekarang lakukan hal yang sama di elemen yang lain. Oke, taruh press. Oke, sekarang kenapa nggak bisa diklik? Ini elemen gambarnya berada di luar, harusnya berada di dalam. Oke. Oke, udah ya. Oke, udah ya, hyperlinknya muncul ya. Oke, sekarang kalau kita light, salah. Kalau kita lihat dari desainnya harusnya ada garis di atasnya ini. Ini kita bisa bikin garis. Mungkin di atas ini ya. Oke, kita coba ya. Misalnya di sini border. Solid border top dan warnanya abu-abu aja. Ini ada F-nya. Surface, sorry. Oke, ada, tapi nggak ada jaraknya nih. Kita kasih jarak dulu, kasih margin top misalnya sekitar 20 pixel. Kita refresh. Oke, paddingnya juga jangan lupa, padding kita 20 pixel juga, padding top ya, padding atas top 20 pixel. Oke, kelihatan lebih rapi. Nah, sekarang yang kurang itu adalah bagian alamatnya. Alamatnya mungkin sedikit simpel ya. Alamatnya sama seperti yang tadi, kita buat
div dulu, kemudian stylenya jangan lupa. Halamannya kita copy aja langsung dari sini, dan teksnya tuh lebih kecil ya, jangan lupa. Kita pakai paragraf, tapi kita potong-potong di sini. BR misalnya, tambah BR lagi. Oke, jangan lupa ukuran fontnya lebih kecil. Font size misalnya itu sekitar 10 pixel ya. Oke, 10 pixel, dan text align-nya itu center. Taruh fresh. Oke. Oh, ini kalau dilihat kurang ke tengah ya. Ini karena kita senterkan, tapi tadi ada sedikit padding atau margin di sebelah kirinya. Oh, ini mungkin ada padding ya. Padding 0. Oke, udah ya. Ini ukurannya lebih kecil, tapi kurang kecil sepertinya. Ini salah nih. PX bukan XP. Terlalu kecil, 12 pixel. Oke, kita tambahkan margin di atasnya. Misalnya di sini margin top 20 px. Oke. Atas bawah juga ada, berarti marginnya atas bawah 20 px, kanan kiri 0. Nah, oh salah, harusnya bukan di sini. Ini aja ya, margin atas bawahnya 20, kanan kiri 0. Oke. Nah, kalau teman-teman dilihat di sini udah jadi ya. Nah, sekarang kita mau coba nih. Misalnya di sini saya sebagai Domion mengirim sebuah email ucapan selamat hari raya ke RD misalnya. Nah, teman-teman bisa login lagi ke email Roundcube punya teman-teman Dominations. Ini saya akan coba buka email account. Ini kita close dulu ya. Nah, di sini sebagai Domion mengirim ke RD misalnya. Oke, kita cek email. Oke, sekarang kita coba buat nih compose email. Nah, ke RD at website saya.my.id. Subjeknya selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Nah, di sini teman-teman nggak bisa langsung copas nih dari code editornya. Misalnya ini ya, kalau dicopas langsung tuh nggak bisa. Nah, caranya buka code editornya, kemudian dia ada kode-kodenya ini. Teman-teman copy aja, Ctrl A ya, atau Command A untuk Mac ya. Kemudian kembali lagi Roundcube emailnya. Ini diklik nih, ada sebuah icon HTML namanya, diklik. Nah, ini udah kelihatan semacam editor seperti Word itu ya. Tapi kita akan klik ini source code. Kita akan coba paste di sini. Paste di sini, oke. Kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat kan template emailnya ya. Nah, ini udah oke nih. Ini alamatnya kita kirim ke RD. Nah, sekarang kita coba kirim ya. Kita klik send. Oke, statusnya di sini udah terkirim. Oke. Kita cek lagi. Oke. Nah, sekarang kita close dulu nih, kita nggak bisa buka dua-duanya. Sekarang kita buka sebagai RD. Kita cek email. Kita open. Nah, ini kalau teman-teman baru pertama kali bikin email di Roundcube, kayak gini tampilannya. Dibuka, kemudian teman-teman bisa lihat di sini
pesannya sudah nyampe. Nah, dia memang ada sedikit security, teman-teman klik allow aja, nah dia hanya berupa gambar biasa ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat udah sampai emailnya ke rd@website saya.my.id, dan tampilannya lebih bagus daripada kirim email berupa plain text atau teks biasa gitu ya. Mungkin teman-teman bisa berkreasi mengenai email-emailnya, mengenai template-nya, desainnya atau gimana. Mungkin ada yang belum rapi, teman-teman bisa rapikan sendiri. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.